Seharusnya Deuterokanonika itu kan kitab perjanjian lama sebenarnya, bukan terpisah. Deuterokanonika adalah termasuk perjanjian lama. Maka seharusnya kitab-kitabnya memang masuk dalam urutan perjanjian lama. Kenapa di Alkitab bahasa Indonesia, saya katakan bahasa Indonesia, di bagian tengah karena memang terjemahan Alkitab bahasa Indonesia dikerjakan bersama interdenominasi. Berarti ada Katolik di situ, ada Protestan di situ. Maka dalam bahasa gampang ya taruh di tengah. Nanti kalau nyetak untuk Katolik dikasih di tengah. Kalau nyetak untuk Protestan cabut tengahnya, beres. Nah itu sebenarnya gitu. Ini problem problem apa ya? Kerjasama terjemahan karena dua pihak atau Katolik dan banyak pihak Protestan juga ikut mengerjakannya. Itu memang di Indonesia. Tapi memang beberapa Alkitab yang terbitan khusus Katolik itu memasukkan di bagian-bagian apa namanya aslinya. Kalau Anda punya beberapa edisi bahasa Inggris, saya juga punya misalnya NRSV itu ya, New Revised Version, itu saya punya Alkitab khusus yang Katolik, dikerjakan bersama memang terjemahannya dalam bahasa Inggris antara Protestan, Katolik, dan Ortodoks, tapi pada saat mencetak yang khusus Katolik, Deuterokanonikanya masuk ke bagian urutan yang seharusnya. Jadi itu apa? Ya problem di Indonesia karena terjemahannya kerjasama tadi itu. Begitu. Jadi di Indonesia nggak ada ya namanya? Ada. Yaitu Alkitab yang diterbitkan oleh Bimas Katolik. Saya bawakan. Tunggu sebentar. Yang ini. Nah ini. Kitab suci Katolik yang tebal sekali. Ini kalau untuk menggebuk maling, ini malingnya semaput ini. Kalau Anda pernah lihat yang ininya merah di sini, kemudian ini tebal sekali. Ini di sini. Semoga terlihat ya. Tebal sekali. Ini terbitan dari Bimas Katolik, terjemahannya isinya sama dengan terjemahan yang LITB itu, sama, tapi memang disusun menggunakan urutan sesuai dengan urutan Alkitab Katolik. Saya baca sebagian judulnya. Kalau Anda pernah melihat yang seperti ini, Kitab Suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Dirjen Bimas Katolik, Departemen Agama, dan seterusnya, percetakan Arnoldus ND. Lalu nanti dalam daftar isi juga sudah langsung kelihatan nih, contohnya begini ya. Dalam daftar isi saya bisa lihat di sini daftar isinya atau langsung masuk ke dalam, misalnya urutan-urutan langsung Deuterokanonika. Nah, contoh ini kitab Makabe ya, kitab Makabe. Kalau kita melihat Makabe dalam terbitan LAI LBI kan di tengah ya, Makabe itu bagian dari Deuterokanonika. Tapi kalau kita lihat di sini, Makabe itu ditempatkan di antara sela-sela perjanjian lama itu, yaitu sebelum kitab Ayub, itu kitab 2 Makabe. Dan sebelum 2 Makabe itu kitab 1 Makabe. Sebelumnya kitab Ester. Nah, kalau dalam Alkitab yang umum beredar itu, setelah Ester, lalu Ayub. Harusnya setelah Ester, kemudian 1 Makabe, kemudian 2 Makabe, kemudian Ayub. Itulah urutan yang aslinya. Kenapa kok kemudian dalam bahasa Indonesia itu dicabut? Ya tadi itu dicabutin. Jadi bahasa gampangnya dari urutan asli kitab-kitab Deuterokanonika tadi itu dicabutin satu-satu, dikumpulkan, taruh di tengah. Jadi kalau Anda pengen punya yang ini, saya nggak tahu ini belinya di mana. Seingat saya pada waktu itu saya mendapat Alkitab ini pada saat pertemuan apa gitu dengan Bimas Katolik dan seterusnya, lalu mendapat Alkitab seperti ini. Alkitabnya tebal sekali, ada banyak catatan kaki di sini. Tampaknya memang tidak bisa dibeli kalau ini. Tapi panduannya ada nggak, Rama? Maksudnya panduan apa itu? Apa? Panduan. Jadi maksudnya kalau misalnya tadi kan kayak setelah Ayub harusnya kan Makabe 1 gitu kan. Nah, kalau umat Katolik kan pada umumnya memiliki Alkitabnya bukan yang versi yang tadi Rama Bayu Betul, tunjukkan. betul, betul. Nah, itu kalau umat Katolik ingin membaca sesuai dengan Urutannya. Alkitab. Iya, Oh, betul. ada. Saya sedang membuat nanti kalau itu sudah selesai saya tayangkan di YouTube ya, termasuk urutannya atau mungkin nanti saya bisa bagikan melalui grup Katkit urutan yang benar dari Alkitab kita gitu ya.
Cuman ini ada pemberitahuan nih dari ibu atau bapak Yolanda ya. Dia menyampaikan info bahwa Alkitab yang tebel yang tadi Rama sampaikan itu ya, itu bisa diperoleh katanya secara gratis di Departemen Agama. Saya juga sudah punya beberapa tahun yang lalu, itu katanya. Iya, betul betul Ibu Yolanda. Tadi seperti sudah saya sampaikan memang tidak bisa dibeli karena tidak ada yang jual. Saya juga mendapat waktu itu yang dengan Bimas itu, berarti kan memang dari Departemen Agama. Betul betul. Hanya saya nggak tahu apakah bisa datang langsung dapat atau bagaimana, ya sehingga saya juga tidak tahu persis karena memang eksemplarnya sangat terbatas. Kalau yang saya lihat di sini, dia hanya mencetak 3.000 eksemplar. Oh iya, Kemudian ya. ini udah ada yang meng-counter nih. Sudah tidak ada lagi di Departemen Oh Agama ya, ya katanya. itu info Sudah melengkapi kosong. ya. Ya betul memang Ibu Yolanda betul, saya juga dulu dapat pembagian itu. Tapi mungkin memang sedang kosong ya betul karena memang dicetaknya hanya kalau terbaca di sini 3.000 ya sangat terbatas. Ada yang pengen fotokopi itu, Rama. Tapi sebenarnya begini, ini sama isinya dengan yang versi beredar banyak di umat itu. Itu yang namanya Alkitab versi TBLAILBI. Ya, sebenarnya itu ini teknis ya. Kalau terlalu membingungkan nggak usah dihafalkan nggak apa-apa. Karena itu diterbitkan oleh LBI dan LAI. Itu Alkitab TB, terjemahan TB itu yang di, di tempat umat kebanyakan itu. Itu isinya persis sama dengan ini teksnya. Hanya kelebihannya di sini hanya dua kelebihannya. Nomor satu tadi itu urutannya sesuai dengan urutan asli. Nomor dua ada catatan kaki, yaitu pengantar-pengantar. Saya kadang juga memanfaatkan ini kalau kadang-kadang lupa kan, pelajarannya udah lama itu kadang lupa gitu kan. Saya kuliah kan sudah 12 tahun yang lalu kadang-kadang, aduh ini bagian dulu apa ya? Saya buka, oh ada di sini. Yaitu pelajaran lah boleh dikatakan mengenai Alkitab. Contohnya di sini ada pengantar kitab Mazmur. Nah, dikatakan pengelompokan Mazmur yang paling tepat diperoleh dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini kelebihannya isinya sama, teksnya. Jadi kalau Anda membandingkan itu teks yang beredar di tengah umat dan ini sama persis. Tidak berbeda, nah, terjemahannya sama. Kelebihannya yang hanya tadi itu, nomor satu susunannya urut sesuai dengan urutan Katolik, nomor dua memiliki pelajaran atau ya boleh dikatakan pengantar atau ilmu mengenai Alkitab itu sendiri. Jadi judulnya apanya, lalu nanti ada keterangan. Setiap ayat juga diberi keterangan ya. Contoh kalau saya membuka di sini ayat 8 dari Tawari lalu diberi keterangan di situ. Cerita yang panjang ini tidak terdapat dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang dinamakan catatan kaki tadi itu. Begitu.